Ya jangan juga kita pikiran kayak gitu. Yang penting kan kita mencoba dulu. Ya kan gak bisa lah, Mak. Cicilan, Mak. Banyak, Mak. Bayaran banyak. Tanggapan Uma soal Helena Lim. Oh, Kenapa Ini lagi ngebahas apa ya? Ngebahas lu di mana? Gue bilang gue nggak bisa kayak lu ke Michigan, ke DC, segala macamnya gitu-gitu aja cowok-cowoknya. Habis tidur-tiduran. Suara lu hilang, ada hilang gitu loh. Gue habis tidur-tiduran capek. Nah, gue juga, gue baru. Michelle itu di daerah mana? Lu kemarin di story itu cantik banget daerahnya. Oh, itu di Austria. Late post, Mak. Itu di Austria. Gue kalau Ya, ini gimana ya? Kayak pernah gue laluin. Salzburg. Pernah gue laluin sama si Acong. Kayak gitu gimana ini? Yuke di mana? Di San Jose. Lah kan kemarin udah ngomong. Masih di sini-sini aja. Oh, bukan San Francisco. Nah, lagi ada konferensi di sini deh kayaknya. Kering dunia sih. Kita dari awal. Ya, kalau udah tinggal di Amerika, Eropa, keliling dunia gampang. Et ta main en dessous, tu vas en mettre partout après. Digerebek KPK, ada uang cash di berangkas. Hah? Siapa ini? Helena Lim. Bentar. Lena Lim. Helena. Dia terlalu mengekspos sih, salah di dia. Terlalu pamer. Satu-satu mah itu kena. Yang terlalu menter-menter. Terlalu pamer. Pengen dianggap crazy rich. Nah ya akhirnya kena sendiri. Iya. Harusnya diem-diem aja lah. Orang yang kaya bener tuh nggak ada yang mau mengakui dia kaya, Mak. Oh, Helena Lim. Orang yang punya, orang yang megang Singapura aja malah nggak punya Instagram. Orang kaya yang asli itu orang kaya yang punya Santosa, yang punya Marina, segala macam itu nggak ada yang punya Instagram. Kalau orang kaya asli sih nggak kayak gitu, nggak flexing. Helena Lim. Keluarga Handoyo itu apa kayak Helena punya Helena Lim, ya kan? Helena Lim. Helena Lim. Dia terlalu flexing. Bukan Helena Lima ya? Bukan. Aduh, nggak kenal gua siapa ya. Dia nggak pernah naik kan di sini. Aduh, ada gila-gilanya kau pun. Dia kalau lagi mamerin jam tangannya apa itu yang kayak mobil apa namanya? Jam tangan. Bujer kayak gitu sih Helena. Orang kaya nggak sempet main Sebenarnya yang dimasalahin bukan hartanya, Mak. Yang dimasalahin pajaknya itu dari mana? Nah, ya itu. Makanya dia terlalu mamerin itu. Sementara kan tukang pajak kan mengejar Richard Mille. Pajak ini bayar pajaknya sekian, tapi dia mau mamerin hartanya berlimpah-limpah. Jadi kejar pajak, akhirnya ketahuan kalau dia pencucian duit, akhirnya dia kan malah ternyata di mana ini usahanya, usahanya ternyata punya pertambangan timah, ternyata pertambangan timahnya ilegal. Aduh. Ya, yang biasa-biasa aja lah hidup ya, Mak. Ujung-ujungnya makannya salad. Ember. Ujung-ujungnya kita nggak bisa makan berlemak, makan yang enak-enak, kolesterol banyak. Tu m'écoutes une seconde? Je cuisine le poisson avec œuf. Est-ce que tu veux œuf au plat d'eau? Combien? 2, 3, 4, ça va. 2, ça va? D'accord. Si Uba kalau ngomong kayak yang itu ya, tegas ya. Dia ngomongnya tuh kayak ini, kayak marah. Namanya orang kan begitu kalau ngomong. Gila. Halo kepo. Di mana kepo? Akhirnya Helena Lim ini ditangkap.
Enggak lah, paling cuma diproses KPK doang. Cuman dilihat aja kali ya, suruh dibayar pajak kali. Kayaknya. Kak Yoke cerita dari awal bisa injak Amerika. Yoke mah sama suami yang dulu. Bukan, Injek Ma, sama Mama. Kalau ke Amerika, dari berarti sama mama. Sama Mama, suamiku mah nggak punya apa-apa malah. Hmm. Aku kan dari kecil, Ma, dari umur 15 tahun di Amerika. Oh, diajak mama ke Amerika tuh umur 15 tahun. Hmm. Oh, mamanya udah citizen ya pas lu umur segitu ya? Mm-mm. Iya. Kalau orang tua udah American citizen, anaknya di bawah 18 itu udah bisa disponsor. Iya. Bintang lagi. Spill dong tentang bea cukai yang punya aturan baru. Mama. Mana tahu, kayaknya aku kan nggak ke Indonesia. Aku mau bawa gimana pun kan aku nggak balik ke Indonesia. Dan aku nggak pernah just tip jual-jual gitu kan nggak pernah. Jadi nggak ngefek sama aku. Karena orang mikirnya gue bawa tas begitu takut kena bea cukai. Kan aku nggak ke Indonesia, sayang. Jadi nggak tahu. Udah nggak usah nanya-nanya keluarga aku lah, nanya-nanya yang lain aja. Iya. Mendingan ini aja yang halal, main-main ginian kan, menang $10. Kapan lu main Scratchers? Gue dapet $20. Lumayan. Nggak usah ngomongin mama gue nggak pernah merit lagi. Lu tahu Yoke tadi gue mandiin pemain sepak bola Perancis karena Aduh, kakinya pinggulnya kegeser, jadi dia tetap nggak bisa bangun tempat tidur. Jadi asuransinya panggil gue aduh. Terus cerita terus. untuk mandiinnya tadi. Gue panas juga si Cika. Ma, sepil dong, Ma. Gila lu, ntar gue dituntut orang. Ah. Mandiinnya dia tiduran apa berdiri? Hah? Waktu mandiin dia, dianya tiduran apa berdiri? Tiduran, karena dia nggak bisa bangun. Duh, telanjang tapi. Telanjang. Pinggulnya kegeser, pinggulnya ini kegeser. Mungkin dia lagi main bola apa pertabrakan sama lawan. Kok bisa? Ya mungkin dia tahu untuk kebersihan kali. Itu dibersihin itunya. Gua mandiin. Iya, maksudnya diangkat gitu, itu diangkat, dibersihin. Enggak, gua mandiin pakai ini waslap. Gua mandiin pakai waslap. Oke. Gisel inget ya, ini bulan puasa ya. Tapi kan di sini ini. Kan maksud gua, YouTube ini kan kentong kan, diangkat nggak diangkat gitu terus bawa dibersihin gitu itunya, enggak kan? Pakai waslap mandiinnya. Tapi dia berdiri, enggak berdiri mah, disentuh-sentuh. Hah? Disentuh-sentuh nggak berdiri. Kentongnya gue cuci, maaf ya, bilang itu aku bersihin punyamu, bilang iya. Tapi kayak ini mah megangnya gimana pas bersihin, megangnya gini apa? Megangnya itu dengan perasaan, Gisel, tapi kan gue tetap aja menjaga image, namanya gue ibu-ibu. Cuman jantung gue tetap aja berdebar-debar normal kan. Kenapa nggak pura-pura kesel ya gitu tiba-tiba? Gisel, kita ini kerja, Gisel, harus tahu profesional. Tapi yang gitu-gitu tuh enak ya, kita yang kontrol, dianya diem gitu. Ganteng ganteng lah, cuman kan kita nggak boleh disepil namanya, itu rahasia karena dia kan terkenal. Dan nanda tangan itu NDA. Nggak ngerti sih Ulan NBA apa Encong. Ada. NBA kan ini, NBA mah untuk basket. Bukan NBA mah apa surat privacy gitu. Oh. NDA Ya ini waktu dia non disclosure agreement. Jadi berjanji. Iya, makanya gua
tanya-tanya. Nanti kan kalau Mak jujur kan pasti kesepil juga. Kalau bohong ketahuan gitu di jilat apa enggaknya. Tinggi sekali. Tapi dia nggak minta apa sih? Kenapa Gisel? Ya udahannya gitu, dia nggak minta apa sih Yuke, itu artinya apa sih yang Dia saking senangnya gue mandiin bersih gitu, kukunya gue potong-potongin, ke kakinya pokoknya. Padahal itu kan kerjaan gue, cuman gue sopir berlagu dia. Gue dikasih 50. Katanya kamu udah makan, rumah kamu jauh-jauh. Ini ambil duit di dompet saya 50 gitu buat kamu makan. Terus Tarma datang lagi. Tarma gue kasih aja dompet datang lagi. ini dompet dulu. Gue nggak mau lah megang dompet orang, ini dompet dulu. Ini buat dulu ya, cukup ya. Makasih banyak. nggak masalah, ini nggak ada istilah pijit-pijit endul gitu, udahannya gitu. Ingat Gisel ya, kita kan profesional, kita lentes. tapi nggak bisa ya Mak, kalau misalnya gitu Ya. ketahuan nakal dipecat gimana? Tapi kalau cowok mah keenakan ya nggak apa-apa. Enggak, nanti takutnya si Lekong itu bilang aku maunya Wulan aja. Semua nanti bilang mau Wulan, mau Wulan. Ini kayaknya apa ngisepnya udah profesional banget kata. Gisel, gue udah Iya, mau tubang. bilang. Udah tubang itu. Udah tubang. Si base-nya nggak tahu gue cong, gue tahu dia cong, gue tahu kan. Gue langsung aku bilang kayak itu. Lo kan ya, iya kata dia kayak gitu. Oh ya, kok bisa lo tahu? Kok bisa lo tahu kan kalau gue teran? Ya karena gue juga teran. Hah? Hah? Kata dia kayak gitu. Base-nya suaranya gedong banget, menggelegar base Prancis. Kenapa nggak bilang aja? Gue tahu karena lu suara lu gitu. Udah tubang. Dia operasinya di Singapura tahun 70-an. Pas gue cerita Pian Rubianti, dia tahu katanya dia satu operasi sama dokter gue. Berarti operasinya udah lama. Di tahun 70-an dia operasinya sama dengan Pian Rubianti. Oh, berarti nggak baru. Biasanya udah tumbang, udah umur 85. Dia keyong biasanya, cuman dia udah lumpuh, udah stroke. Ini udah lumpuh, yang satunya udah lumpuh, udah stroke. Nggak, untung. Justru yang lumpuh gitu kan haus dengan kasih sayang, haus dengan pegangan. Nggak, untungnya. Yang lekong satunya itu udah Parkinson gini. Untungnya si Uma ini nggak emosi ya, pasang lama-lama langsung sama gitu. Nggak. Kalau emosi kan gitu, yaudah ini. Anjir. Berisik lu. Tapi gue pengennya punya kerjaan gitu, tapi gue permintaannya cuman mandiin pemain atlet doang. Emang lu yang ngatur, lu aja buka perusahaan aja sendiri lu. Pokoknya umurnya dibatasi. Sekian, pekerjaannya sekian. Nggak usah gitu pun kau tinggal cari berondong lagi, sekarang gila-gilanya kau. Lain dong, Yuke, kalau berondong kan pasti kan. Maksudnya kalau cowok biasa pasti kan maya gini, kalau mereka kan lagi dalam keadaan sakit gitu, dalam keadaan telentang gitu kan. Karena mereka yang kecak-kecakan gitu, bisa yang bayar itu asuransi mereka, mereka yang nanggung, nanti manggilnya kita ini. Atlet panjat pinang beneran. Enggak, perasaannya lain gitu kalau bersihin orangnya itu lagi dalam keadaan apa sih, sakit atau apa gitu, tiba-tiba itu sebenarnya.
Gue itu yang paling sering mandiin itu yang pemain rugby. Kalau dia lagi rugby kan terus sendiri kan, kalau lagi bertanding kan nanti ada yang patah tangan lah, patah bahu lah, patah kaki lah. Patah hati nggak ada. Yuka juga, lu kalau misalkan di Cina, lu lagi di Shanghai gitu kan, lu mau kerja kan? Kadang-kadang kisah kata terakhir lu apa? Ya maksudnya lu kalau di Cina gitu, lu kan pasti mau pekerjaannya mandiin Iya. atlet-atlet Anjir. Cina. Atlet-atlet bulu tangkis Cina gitu. Agak. Bisa aja nggak sih gue jadi nyonya aja, nggak usah mandi-mandiin orang. Hayalannya jadi tukang cebok. Ada gila-gilanya. Gue hayalan gue jadi tukang cebok. Tapi kisah nggak usah jauh-jauh kalau Udah di band. Udah deh Instagram gue di band pasti. Sayang, il y a le pain pour manger. Quoi ça Qu'est-ce Ayo, qu'on Kak. mange comme baguette? ya kan lu Attention ça. tahu tuh cebok di sini gajinya berapa, mahal. Iya gede. Gaji kayak gue ini yang paling tinggi itu di Amerika. Iya mah. Kalau Eropa tuh standar. Yang paling tinggi itu Amerika Iya. sama Australia. Tapi di sini kebanyakan dikasihnya cash mah kalau kerjaan kayak gitu. Gede. Mungkin sistem kerjanya kali nggak. Kalau aku kan di perusahaan. Iya. Udah cash terus tinggalnya di rumah itu pula awet duitnya. Cuman iya. harus ini apa background checknya bener-bener ketat. Hmm. Di Australia gede banget. Kalau di Iya, di Amerika tuh bisa ngantung 8.000 loh sebulan. Lebih, ada yang lebih mah. apalagi kalau yang Karena temen gue, satu perusahaan sama gue, ke orang Martinique, akhirnya dia pindah ke Amerika di Philadelphia. Kemarin dia ketemu gue, ulah, lu masih kerja di sini aja lu, nggak pindah-pindah lu, katanya. Gue dari Amerika, lu masih di sini juga. Gue udah tinggal di Amerika, lu mau di sini nggak? Gue bilang, gaji lu berapa di Amerika? 3 kali lipat gaji lu, kata dia. Iya. Banget, gue bilang gitu. Sakit hati gue dengernya. emang bener mak kebanyakannya orang apa sih, apalagi kalau yang dicebokinnya itu ya sayang, udah dapet apa aja itu. Terus kebanyakan di sini kan kerjaan gitu kan yang orang-orang, gue nggak mau ini ya, nggak mau apa sih, nggak mau, kebanyakan orang-orangnya yang belum bersurat, orang-orang Indonesia yang belum bersurat. Iya benar, betul. Ya orang Filipina, orang Asia gitu yang belum bersurat, kerja di situ dibayarnya cash. Udah itu bikin duit banget. Ya, karena dia kan prive sama yang bersangkutan, nggak melalui perusahaan. Nggak Ya, betul, melalui Mak. agensi. Nggak Jadi yang melalui tanggung jawabnya itu perusahaan. agensi. Ini malah pindah ke Boston. Bener. Tapi di sini nggak ada yang bayar apa, tidak dibayar per jam gitu, 15 per jam, enggak. Itu mah yang kayak kalau bersihin rumah ya, kalau dipanggil gitu. Itu baru dibayarnya misalkan $20 per jam gitu. Tapi kalau yang tiap hari jadi pembantu rumah tangga tiap hari itu gede banget. Asal lu kuat mental aja. Ngurusin anaknya, neneknya, semua juga gede banget. Beda bahasa juga. Ya cuman kebanyakan kalau suami istri itu mereka nggak mau milih cewek yang cantik-cantik, nggak mau, takut suaminya selingkuh. Kak Yoko nggak ketemu sama Yuda Reprizal. Siapa Yuda Reprizal? Oh itu yang Pemain itu. Iya ada di ada lagi di San Francisco, ada di LA dia. Ya nggak Kan sih? waktu kemarin Gay Pride di sini kan
York. Iya, waktu di New York temannya Gaby. Oh, tapi gue juga ya, ada terbangun apa-apa. Jadi tukang cebok terbangun rumah 3 gue. Iya, Tapi ada. tapi temen gua ini loh Yuke kehitung berhasil, dia di Kanada, Siapa? dia yang enggak gua spill lah di sini, dia udah Ya. retired. Iya, berarti kan dia itunya retire dan punya laki kan, ujung-ujungnya kan? Iya, dipotong, tapi dia udah beli apartemen, beli rumah di Jakarta ya, nggak di sini. Di Ya. sini dia kayaknya beli deh kalau nggak salah. Dia termasuk berhasil loh. Oh, tahu gue. Iya, tahu. Nggak. Tapi dia ada lekong nggak? Enggak. Dia udah mau retire gitu, baru dioperasi semuanya. Kenal, Mak? Siapa? Rambutnya pendek dulu. Iya. Oh, kenal ya? Tapi dia pinter, ngelola duitnya pinter. Iya, tapi dia udah nggak bisa masuk Amerika. Terus itu dia orangnya tuh nggak tergiur dengan teman-teman bersaing ini, bersaing Nggak, itu. iya. Enggak. Dia diem sendiri tapi terus. duit Dia simpen. sendiri terus. Dia apa sih? Aku tahu temen saya, bukan dia. Oh, bukan Kintan. Enggak, gue pernah ketemu dia sekali. Dia pernah nginep di tempat gue. Dia kalau kita orangnya- kan jeleknya kita ini kan tergiur, Ya, tergiur bersaing-saing segala Ya, macam. Dia enggak. pokoknya dia kemana-mana sendiri. Dia nggak punya temen. Ke gue aja tadinya nggak mau temenan. Pas dia tahu gue nggak rumpi gitu, baru dia mau temenan. Tapi kan dia orang Kanada. Terakhir dia di Amerika itu dia ke Tengkong. Oh, ya nggak bisa lah kalau Kanada nggak bisa lah track record lu teh. Nggak, pertamanya nggak apa-apa, tapi dia ke Tengkongnya 2 kali. Bandel, dia bandel, dia kayak aji mumpung gitu. Dia kayak karena bikin duit kan, semuanya diambil, cereng. Nggak taunya salah satunya polesan. Dia masih di Kanada sekarang. Dia udah nggak pernah. Terakhir gua gue bilang, gue mau ke Kanada, ketemuan ya. Dia kayak yang marah gitu. Ya kasih tahu aja ke sini, udah gitu doang. Biasanya kan Dia ketus orangnya. Tapi sebelumnya baik, Mas. Sebelumnya dia kirim-kirim email ke gue, telepon. Pas abis ketangkep itu dia kayak yang kecewa gitu. Dia masih Ya, di Kanada kalau- sekarang. Dia udah warga negara Kanada. Iya. Dia di Kanada itu kalau nggak salah 91 deh kalau nggak salah. Iya, udah lama banget. 91 dia. Terus dia cerita, dia kalau udah cerita ya pengalaman Afghanistan, Kemana-mana. Palestina. Dia sampai pernah ke jalur Gaza Iya. ngebom. Dia cerita Jadi dia gitu, ke di Palestina. Israel, tiba-tiba dia ke jalur Gaza situ mau ke perbatasan Palestina kayak gitu. Iya. Banyak orang yang banyak duta, lan kata gitu. Ternyata jangan salah beraku, rupanya mereka ini benyong dutanya. Mampus gue bikin duit di situ kata dia. Terus pas dia masuk, karena dia kan udah agak terkenal ya untuk penyebongan itu, dia agak terkenal di Amerika. Nah pas dia ke Israel itu, jadi apa sih pewong-pewong Di London ketolak, jangan salah, ketahuan Ya. nih bom. Iya, base Israelnya ini cemburu sama dia. Mereka Iya. telepon polisi. Itu nggak detail. Jadi dia ceritanya ke London, nyebong nih, udah nyebong itu. Ditinggalin barang-barangnya di hotel, dia pergilah ke Paris. Ah. Pas pergi ke Paris, balik lagi ke London ketolak. Barang-barangnya tertinggal di hotel. Wah. Nah itu Wow. dia gegabah orangnya emang. Iya. Gue bilang lu gilingan ya. Itu namanya kita tuh pergi traveling, mana ada barang kita tinggal di hotel. Kita kan nggak Iya. tahu apakah kita nanti nasib kita besok gimana, apa gimana. Itu barang-barangnya itu tinggal semua di hotel itu. Akhirnya terpaksa temennya yang pergi ke London ngambil itu barang.
Dia nggak cerita itu. Hotel, dia nelpon hotel di London. Temen gue lagi ke sana. Gue gila ya, gue warga negara Ya. Kanada, pasti bisa gue kena tolak di London. Bener. pasti lu ku bilang kayak itu terlalu laku, makanya dilaporin Ya. orang, lu nyebom di situ. Gak tahu. Yang gue tahu sih dia laku banget. Dia ke Israel itu salahnya dia pasang iklan di semua website. Dia pasang iklan. Jadi base Israel itu pada cemburu, nggak suka, telepon polisi. Ini ada orang bukan orang Israel nih masuk mau jualan, langsung di nggak boleh masuk dia, nggak boleh masuk, nggak boleh jualan kalau nggak salah ya. Pokoknya di watching aja dia masuk Israel itu nggak boleh nggak boleh apa-apa. Miss Oida nggak sih dibalik? Aduh nggak tahu, gue nggak ini. Tapi seru dengerin ceritanya, dia seru banget. Sampai di Dubai dia pernah di penjerong ya. Dia cerita nggak, Mak? Iya. Dia pernah di penjara loh di Dubai. Dia bukannya takut, bukan sedih, malah aduh gue suka di Dubai, gue di penjara. Kalian awal semua di Bali, aku nggak pernah di Bali sayang. Cowoknya erbong, gue suka, katanya gitu. Dia memang sebenarnya dia tuh paling suka lekong erbong. Pantesan. Dia demen tuh lekong erbong. Makanya gue mau ke Dubai, Gis. Ke Dubai yuk, Gis. Lu tahu. Dan Lu tahu itu Yoke sampai di Saudi Arabia dia nyebong. Dia semua Di pokoknya Saudi orang pada ke Mekah naik haji dia nyebong. Katanya yang penting gue nyetak duit, Mak. Pokoknya gitu. Lu bilang yang mana yang tua sih? Lu yang lebih tua dari gue, lu yang manggil gue emak. Yang berani itu yang pernah nyebong di Palestina itu dia. Dia pikir dulu bohong ya. Karena dia kalau kemana-mana itu ngapain gue buang-buang duit untuk liburan. Gue harus membalikin duit gue dong, kata dia kayak gitu. Gue anterin dia, gue bilang lu beli makeup lah yang ini. Dia kan pengen gue dandanin, dia suka gitu makeup gue. Bisa gue pengen dong makeup kayak lu. Ya udah gue anterin dia ke Sakti Avenue kan, tempat-tempat makeup mahal gitu. Lu sana didandanin orang itu, tapi lu harus beli ya. Pas dilihat dia barang-barangnya mahal, dia nggak mau beli, Mak. Dia tuh kalau untuk uang itu dia pelit banget. Dia nggak pelit dengan temen, dia nggak pelit. Cuma memang dia nyimpen duitnya pinter. Iya. Tapi waktu nginep di tempat gue ini, gue nggak suka karena dia terlalu kepo. Emang dia kepo orangnya. Dia nanya-nanya laki gue, terus dia yang ngomong bahasa Inggris ke laki gue itu yang, so how are you? Gitu. Laki gue nggak suka, laki gue langsung masuk kamar. Dia langsung masuk kamar, terus ngasih tahu gue, kata laki gue, I don't like your friend. Kenapa? I don't like it. Kata laki gue, I don't like it. She's too flamboyan, kata laki gue gitu. Oh ya, gue nggak ngomong sama cewek sama temen gue itu. Dia nanti pas dia ketemu laki gue aja, terlalu happy. Dia happy orangnya. Lah, lu cikung banget. Kenapa lu mau ambil? Mau lu last miniin? Oh, gue pikir nggak kenal ya dia. Gue ketemu dia ke Paris tahun 2000 berapa ya? 2006 apa 2007 gitu loh. 2006 apa 2005 apa lupa gue. Dia pertamanya kemana kan? Kok bisa ke Kanada gitu? Terus tahun 91 itu ada yang ngajak dia tadinya dia mau ke Amerika. Tiba-tiba dia langsung terdamparnya di Kanada. Tadinya dia langsung suaka. Tadinya dia diajak kerja salon awalnya. Tapi dia waktu ke Kanada langsung suaka kali ya. Iya. Makanya dia bisa jadi citizen. Tadinya dia di New Jersey awalnya, nggak cerita dia. Nggak cerita. Tadinya dia ajak orang buka salon di New Jersey. Tapi dia nggak betah, malah dia ke Kanada dia ketemu base Brazil kalau nggak salah, ngajak nyebong. Ya udah lu pasang aja di koran, katanya. Kalau di Kanada di koran.
pasang di koran, pasang di koran langsung dia mencetak duit. Aku sampai terdang. Pokoknya dia tuh rambutnya selalu pendek. Orang-orang suka sama dia tuh karena dia apa adanya. Dia nggak. Pokoknya dia tuh kalau pakai wig rambut panjang tuh mirip-mirip Anggun C. Sasmi. Dia tipe-tipe yang disukai bule. Iya. Terus Biarpun dia tinggi setinggi Yoke dia. Tapi dia kan Tapi dia hitam manis. dia kan dokumennya itu masih laki ya. Waktu dia ke Dubai itu dia jadi laki ya. Enggak. Tapi kalau dia paspornya udah pewong. Oh udah. Kok dia bilang ke gue masih laki? Paspor pewong waktu dia ke Amerika Paris itu dia waktu ke Paris dia belum operasi neno, paspornya udah pewong. Kayaknya di Kanada nggak bisa, Mak. Bisa, paspor pewong gua lihat kok. Bisa dia Apanya paspor nggak bisa? pewong kok. Apa itu yang nggak bisa? Kan ini lagi ngomongin tahun kapan kan? Si laki mas, soalnya dia pernah waktu ketangkep itu dia check in di hotel, orang-orang front desk-nya itu ini curiga sama dia. Dari situ dia kenanya. Enggak, waktu gue ke Paris tuh 2006 gue lihat kok ID card-nya, lu kan gue dari izin dokter hormon segala macem, terus gue ke Guberdemong minta di status gue di female-in, gue baca kok. Oke. Kalau di Amerika nggak seribet itu, cuma bilang gue pewong. Enggak, tetap harus ada surat dari dokter. Cuman lu nggak usah dioperasi, yang penting surat aja dari dokter. Nggak ada surat dokter. Orang gimana gua? Lah gua kan udah. Bisa. Apa aja syaratnya? Nggak ada syaratnya, cuma bilang lu pewong udah. Oh, ada surat ganti gender, ada surat dari US. Tapi iya dari di USPS nggak ada syarat-syarat. Iya, gue tahu. Itu tuh kayak ganti nama, ganti address gitu doang, surat, terus lu klik gue merasa gue perempuan, udah besoknya jadi perempuan. Cuma selembar kertas doang dan kita yang ngisi, bukan dokter segala macam, lebay enggak begitu. Kalau gue dari klinik. Cuma mungkin kalau di Amerika itu kan setiap departemen itu beda-beda kali yuk, misalnya di San Francisco gitu. Sama Mak, kalau paspor sama. Iya, kalau paspor sama, cuman enggak deh. Kalau gue di situnya ada tulisan, lu harus ada surat dari dokter menyatakan lu hormon terapi gitu. Iya deh. Hormon terapi. Gisel kok so tahu orang gue yang gue ngejalanin. Tapi mungkin lu tahun berapa, gue tahun berapa kan? Gue tahun 2016 2017-an. Ya, gue kan baru tahun ini. Oh, dia lain lah. Dulu tapi gue sempat ditolak sama imigrasi. Iya. Kayak lebih lama dari. Tapi yang lebih lama gue daripada Yuke. Ini yang saya tahu Sunshine. Nih dengerin nih, di Amerika dulu. Gue ditolak. Gue 3 tahun ditolak sama imigrasi. Gue ganti gender. Pas gue ganti gender itu ya di surat, dikirimin surat sama imigrasi itu dari pemerintah ya. Lu kalau mau ganti gender, lu harus melampirkan akte kelahiran lu, menyatakan lu perempuan. Hah, gimana ini? Pokoknya gue dibolak-balik 3 tahun loh kan. Dibolak-balik akhirnya sama lawyer gue mungkin kan. Waktu zaman dulu tuh masih agak susah, zaman Yoke kan anak semakin lama kan undang-undang tuh semakin berubah sama kayak di Prancis juga kayaknya. Gitu. Nah, tapi gue pas Obama sih, pas Presiden Obama. Cuma emang gue dipersulit sama orang imigrasi. Pas sama pengacara gue kaget. Pengacara gue bilang udah ditolak ini 3 tahun. Oh gila, udah lu sana telepon klinik. Sama klinik dikasih surat, gue udah hormon. Lawyer gue cuman telepon ini imigrasi yang di New Jersey. Ini namanya ini. Dia gendernya udah ganti. Oh oke, I will do it right now. Look, di komputer diganti. Sama gue, jadi di sini tuh apa-apa harus pakai lawyer. Kecuali lu Yuka ya, karena lu kan mamanya udah citizen, mungkin lu dipermudah kali. Nggak ada urusan